never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Dengan 79 poin dari Jorge Martin dan 59 poin dari Pecco Bagnaia, Marc Marquez kemungkinan besar bisa mengucapkan selamat tinggal pada gelar. Tapi tidak ada pertanyaan untuk mundur, dia berniat memainkan kartunya, tanpa takut merugikan rekan setimnya di masa depan. Membangun kesuksesannya di Australia, Marc Marquez menemukan trek lain yang bisa membuktikan dirinya tangguh. Bagaimanapun, ia menulis beberapa halaman hebat dalam karirnya di sana. Meraih 2 kemenangan di putaran terakhir GP Thailand yang diperebutkan pada tahun 2018, setelah duel melawan Andrea Dovizioso, dan pada tahun 2019, melawan Fabio Quartararo. Era itu adalah era ketika ia masih berjuang untuk meraih gelar juara. Sebuah era yang belum berakhir jika kita menilai dari ratingnya untuk musim depan. Namun bagaimanapun juga ditunda sementara fase akhir kejuaraan harusnya, kecuali perubahan besar, wasit duel antara Jorge Martin dan Pecco Bagnaia. Yang satu memakai warna tim satelit Ducati dan sedang bersiap, bulan depan, untuk bergabung dengan pabrikan lain, sementara yang lain adalah pebalap resmi merek Italia, yang ambisinya akan dipertahankan oleh Marquez sendiri musim depan. Sekarang orang ketiga di kejuaraan, apakah dia merasa dalam posisi tidak nyaman saat menghadapi pesaing perebutan mahkota? Ketika ditanya pada malam tes pertama GP Thailand, putaran ke-18 dari 20 putaran musim ini, untuk mengetahui apakah ia harus memberikan perhatian khusus pada Bagnaia dan mungkin telah menerima saran dari manajer tim masa depannya dalam hal ini, Marquez menjawab terlebih dahulu. Dari segala keinginan untuk menjatuhkan lawan, siapapun dia, sambil menunjukkan keinginan kuat untuk membela kepentingannya sendiri. Tidak, saya punya cukup pengalaman untuk mencoba menangani situasi ini, jawabnya ketika ditanya apakah Davide Tardozzi telah membisikkan beberapa patah kata di telinganya. Tetapi pada akhirnya, apakah itu saat satu pembalap memperebutkan gelar atau lainnya? Kami tidak pernah mencoba menyalip dengan berpikir bahwa kami akan menabrak pembalap lain. Kami selalu berusaha menghindarinya. Sementara itu, baik pembalap maupun tim sudah tiba di Thailand. Alex Rins datang dengan semangat, karena tahun lalu ia tidak mampu berkompetisi di GP ini dan menghadapi sesuatu yang baru. Mencoba meneruskan kiprah Yamaha, sang pebalap optimistis. Inilah yang dikatakan oleh kolaborator kami, Manuel Pecino. Kami menantikan akhir pekan baru bagi kami. Tahun lalu kami tidak bisa berlari di sini karena cedera yang saya alami, jadi keinginan untuk kembali ke trek sangat besar. Kami baru saja menjalani akhir pekan yang menyenangkan di Phillip Island, biasanya kami menjalani 3 atau 4 Grand Prix yang kami selesaikan dengan jarak yang sangat jauh. Lebih dari 1 detik per putaran dari yang pertama, lalu di Phillip Island jarak ini dikurangi, kami dapat menemukan keselarasan dengan motor dan dengan sirkuit yang akan diselesaikan. Menurut saya berbicara dari ingatan, 20 detik, 24 detik dari yang pertama. Yang kurang dari 1 detik per putaran, jadi saya cukup puas. Rins mulai menjelaskan. Mari kita lihat apakah kita dapat melanjutkan dengan nada yang sama di sini di trek ini. Tampaknya trek dengan pengereman yang cukup kuat, kita akan menderita. Itu tidak akan mudah karena di Jepang kita punya masalah dengan lift belakang, roda belakang. Banyak yang terangkat saat pengereman, jadi mari kita lihat apakah kita mampu membuat rencana yang baik, membuat taruhan yang baik bersama-sama, untuk dapat menghindari hal ini. Anda dan Fabio memiliki mesin yang berbeda, karakteristik apa yang Anda sukai dari mesin Anda? Apa yang Anda cari di mesin itu? Basis mesinnya sama, yang kami miliki berbeda adalah konfigurasinya. Usai GP Australia, kini saatnya mengomentari apa yang terjadi. Oscar Haro, seperti biasa, berada di saluran Nico Abad dan mengomentari balapan hari Minggu, di mana Marc Marquez menjadi pemenang setelah mengalami masalah di awal yang menyebabkan dia kehilangan cukup banyak posisi.
Hal pertama yang dilakukan Oscar Haro adalah membaca balapan. Dalam balapan ini Mark tidak ingin menyalip Jorge secepat ini. Dia menginginkan perang. Jika tidak, mengapa dia melemparkan dirinya sendiri 6 lap di belakangnya? Dia memang menyukai Valentino, berdiri di belakang rivalnya untuk membuatnya sial. Ketika pamannya melihat bahwa dia bisa mengejar Jorge, dia tidak mengejarnya. Jorge tahu ada hiu di ekornya, dan dia bisa kehilangan fokus. Dan apa yang terjadi jika Anda kehilangan konsentrasi? Bahwa Anda bisa turun ke tanah, dan bukannya berada di 79, melainkan di 59. Dengan cara ini, Oscar Haro membela bahwa Mark membiarkan dirinya terbawa sepanjang balapan dengan strategi dan kelicikan. Itulah kelicikan yang dimiliki Mark. Orang ini tidak konvensional. Menang saja tidak cukup, Anda harus memikirkan cara untuk menang. Ketika Jorge tumbuh dan menarik, kemudian Mark menekan untuk menunjukkan, inilah saya. Semua ini adalah psikologi Marc Marquez. Dia juga ingin bermain dengan Pecco tetapi dia tidak bisa, karena dia tertinggal. Di tikungan 4 Mark malah tak mau menyalipnya, ia menyalipnya karena melebar. Jorge jelas harus menyingkirkan perabotan dan memikirkan kejuaraan, jadi dia memotongnya untuk mendapatkan lebih banyak poin. Itulah bacaan yang saya lihat dari balapan kemarin. Lebih lanjut, Haro ingin mengambil langkah maju dan berbicara tentang tahun 2025, Mark berada di level yang jauh lebih tinggi. Tidak ada orang dengan motor yang sama yang bisa mendekatinya. Di sirkuit yang memungkinkan, itu membuat mereka gila. Dan tahun depan, ketika dia berada di Ducati. Sementara itu, gemetar di bagian belakang dan kurangnya dukungan di bagian depan. Sepanjang akhir pekan di Phillip Island, Enea Bastianini mengeluhkan sensasi buruk dengan Ducatinya. Keputusan juara sudah jelas, dengan poin berharga hilang dari Marc Marquez. Enea Bastianini melihat posisi ketiga kejuaraan lolos begitu saja di GP Australia, setidaknya untuk sementara. Faktanya, ia tetap terjebak di posisi 5 besar yang terlalu sedikit di matanya sementara rivalnya, Marc Marquez meraih kemenangan setelah mengalahkannya sehari sebelumnya di sprint. Saya sedikit frustasi, karena melihat hasil sprint dan juga pemanasan, saya yakin bisa menjalani balapan dengan baik dan mendapatkan start yang berbeda. Keluh Bastianini di penghujung akhir pekan akhir. Tetapi pada akhirnya, bagian depan sangat aneh, saya menghindari tabrakan beberapa kali. Saya kehilangan bagian depan sepanjang waktu di pertengahan tikungan, setiap lap. Jadi saya memilih untuk tidak mengambil terlalu banyak risiko dan melihat apakah ada perubahan, tapi itu sudah seperti itu sepanjang balapan. Saya kurang support di depan. Di semua tikungan, terutama di sisi kiri, bagian depan adalah bencana, imbuhnya dalam pembekalannya di situs resmi MotoGP. Dia banyak memblok dan tergelincir di banyak tikungan, terutama tikungan cepat. Ketika Anda berada dalam situasi itu, sangat sulit untuk menyerang dan mencoba berbuat lebih banyak. Pada akhirnya, saya menyelamatkan posisi kelima dan itu bukan hasil yang buruk, tapi itu tidak cukup bagi saya. Saya tidak merasa nyaman dan saya tidak tahu kenapa. Pagi ini dan kemarin, kami bagus, tapi tidak mungkin mengulangi apa yang saya lakukan kemarin dan juga pagi ini. Keluh pebalap Ducati itu, frustrasi karena tidak nyaman, mampu mengekspresikan dirinya di ajang yang dirancang untuknya. Meski sehari sebelumnya ia telah meraih medali perunggu di nomor sprint,